Hai guys, assalamualaikum. Semoga Anda semua sehat walafiat, dilimpahi rezeki, dan mendapat perlindungan dari Allah ya. Nah, sekarang saya mau bercerita tentang kisah nyata ya, tentang saya bukan orang lain. Begini ceritanya. Ketika itu waktu usia saya masih remaja ya, usia 18 tahun. Nah, saya waktu itu sedang berada di warung mamahku gitu ya. Nah, di sebelah warung mamahku itu ada tempat jemuran. Nah, ketika saya melewati pintu yang akan menuju masuk ke jemuran itu ya, waktu saya lewat gitu aja, tapi nggak masuk ke ruangan yang akan tempat jemuran, enggak. Tapi begitu udah lewat itu, kok tiba-tiba saya perasaan hati saya nggak enak gitu, jantung berdebar-debar, teringat jemuranku yang ini apa, yang rok sepan itu ya, yang warna pink. Nah, tiba-tiba saya teringat ke rok sepan itu ada apa ya, perasaanku nggak enak, jantung berdebar-debar gitu. Pokoknya perasaanku merasa nggak enak gitu. Langsung teringat berkelebat tentang rok sepan warna pink kesukaanku itu gitu. Dan saya ingat itu roknya sedang dijemur. Nah, makanya saya cepat-cepat saya liatin ke tempat jemuran ya. Ternyata alhamdulillah ada ya. Nah, udah dilenguk sama saya, ada itu rok sepan gitu, masih dalam jemuran ada. Saya balik lagi. Ketika saya balik lagi melengok lagi, itu ternyata nggak ada, hilang. Ya Allah, ya Rabbi, siapa itu? Tapi saya curiga, saya tahu betul siapa pelakunya ya. Itu perbuatan manusia kafir, si Dajjal ya. Karena saya mengenal orangnya. Dia itu suka melet, suka nyantet orang. Pokoknya lah manusia tidak jauh dari agama lah, karena dia bersekutu dengan setan dan sang dukun. Nah, itulah. Malahan saya ini pernah jadi korbannya, dipelet sama dia tuh ya. Saya nggak sebutin orangnya ya. Pokoknya dia itu manusia yang tidak tahu diri lah. Pernah ditolongin sama mama saya, ibunya, tapi dia jahat sama keluarga kami, terutama sama saya gitu. Kok berani melet saya, nyantet saya gitu. Karena saya kan gak sudi lah punya pacar yang udah, ya maaf bukan menjelekannya ya, secara fisik itu ya dia tidak menyenangkan, perilakunya kayak setan ya, kayak kafir lah. Soalnya dia nggak pernah sholat, suka nyantet gitu ya, perilakunya suka membukan. Nah, itu kan pekerjaan setan ya, gitu ya. Nggak saya kalau jalan sama dia merasa nggak nyaman gitu, soalnya pembawaannya berantem terus gitu. Dan saya nggak ada perasaan apa-apa sama dia, saya menganggapnya sebagai teman, tapi dia menganggap saya sebagai pacarnya gitu ya. Saya kan gimana tuh, dah saya mah tuh merasa nggak nyaman ya dengan orangnya. Udah lihat ya, pokoknya dari tampangnya nggak nyaman, perilakunya juga akhlaknya tidak manusiawi gitu ya, jauh dari agama. Dia suka melet, dia itu tahu betul ilmu pelet atau nyantet, karena dia kan bersekutu dengan setan, dibantu sama si bencennya itu. Nah, dia tuh sebelum dia dekat dengan saya itu suka bercerita dia menyukai seorang gitu. Tuh dia tahu ilmu tentang pelet-pelet gitu. Tak disadari saya ya aja, tapi lama-lama dia kalau di belakang saya melet saya gitu ya. Nah, itu. Dan saya ya awalnya nggak suka sama dia, biasa-biasa. Kok selalu teringat sama dia gitu, Pak. Tapi perasaan takut gitu ya, takut tidak nyaman gitu, berdebar-debar. Tapi kenapa bayangan dia selalu ingat. Nah, itu ternyata pengaruh pelet. Nah, itu
Dan saya untung punya sepupu yang tahu ya, udah bisa mengobati hal itu gitu, menghindari perbuatan syirik seperti itu ya, pelet atau santet. Untuk kepala saya gini dipegang sama sepupu ya, langsung deh sirna hilang. Apa sebab perubahan? Ih, sama masa jijik sebel kayak lihat kotoran tuh ya, yang gitu. Awalnya saya selalu ingat gitu, tapi perasaan hati ini nggak nyaman, nggak tenang, takut sama dia. Tapi kenapa ya wajahnya selalu terbayang-bayang. Nah itulah pelet ya, hati nggak tenang, nggak nyaman, takut sama dia, tapi kenapa kok ingat sama dia. Nah itulah pelet ya. Jadi harus mengenal pengaruh pelet gitu. Kok ingat wajah dia tapi takut, berdebar-debar, merasa nggak nyaman gitu. Pelet itu pengaruhnya pusing loh kepala, pusing banget. Nah itulah peletnya benar-benar jahat ya. Nah itu, dan saya menganggapnya sebagai teman gitu. Saya curiga ya, rok itu dia pasti dia pelakunya lah. Dan saya tahu betul dia itu suka melet, nyantet, bersekutu dengan setan. Dia juga dengan sang dukun itu juga. Apalagi saya mendapat info dari tetangga saya ngasih tahu bahwa si Anu tuh mau menghancurkan hidup kamu, cina gitu. Memang sih saya juga curiga gitu. Nah makanya saya nggak suka sama dia gitu. Sejak awal perilakunya memang kayak setan, kafir, suka mabuk, berani ke orang tua, kalau marah suka bawa pisau gitunya, ngancam gitu. Siapa yang mau coba punya pacar kayak gitu ya, suka mabuk, kasar sama orang tua. Terus dia bicara tentang ilmu pelet, suka nyantet, jadi melet. Otomatis siapa yang mau tertarik sama dia ya, udah tampang jelek, perilaku ahlak kayak setan gitu. Tapi siapa yang mau gitu. Amit-amit, alhamdulillah, amit-amit dijauhkan saya. Untungnya saya ada sepupu yang tahu ya, yang menolong saya. Bisa terhindar. Kalau seandainya punya kemampuannya indah ke-6 gitu, walaupun saya hanya punya kemampuan dikasih firasat gitu ya, ada sesuatu yang tidak baik akan mengincar saya gitu ya, seperti itu. Tapi saya belum ada kemampuan. Saya bukan seorang indigo, walaupun saya pernah melihat makhluk gaib gitu ya, korban pembunuhan gitu. Tapi saya bukan seorang indigo gitu, dan saya nggak punya kemampuan apa-apa gitu. Kalau seandainya waktu itu usia saya remaja, di usia 18 tahun punya kemampuan, rok saya yang diambil itu bisa saya tarik dengan cara gaib, karena saya waktu itu kan polos, jadi nggak bisa apa-apa gitu. Nah akibatnya sejak usia 18 tahun itu ya, pengaruhnya saya jujur aja ya, bukannya sombong, banyak pihak-pihak yang suka sama saya. Saya bukan pengaruh pelet, saya tidak pernah memelet siapapun, tapi saya memurni banyak disukai pria ya, kaum pria. Tapi di samping itu juga banyak pria yang diantaranya yang tidak apa, hatinya yang tidak berlapang dada lah kalau saya nggak tertarik ya. Cuma kan tidak semua itu menerima ya, termasuk si itu tuh yang maling ya. Nah kalau saya nggak suka menganggapnya dia sebagai teman, makanya orang jatuh kalau ditolak cinta suka main dukun gitu. Nah itulah, kalau gaya harus tahu lah ya gitu. Kalau kecuali menghadapi pihak-pihak baik, berhati, lapang dada gitu. Kalau yang diincarnya nggak suka gitu, nggak ada paksaan apa-apa, jangan dipaksain, jangan gunakan pelet, apalagi menyantet. Nah itu kan bukan jodohnya, namanya jodoh, rezeki ya. Cinta itu kan ya, segala sesuatu itu Allah yang ngatur. Jadi kalau manusia udah tahu tentang hal itu, apa ya, umat manusia beragama tahu hal itu ya, menyadari lah. Kecuali manusia kafir ya, si Dajjal gitu yang bersekutu dengan setan, nah tidak menerima gitu. Nah itulah ya, alhamdulillah saya juga terhina. Tapi dampaknya apa coba, sejak kehilangan rok sepan warna pink itu, memang banyak yang suka sama saya, tapi nggak jadi nikah dengan saya. Saya udah gagal tunangan 2 kali itu. Anehnya setiap jalan 6 bulan tunangan, mau berencana mau nikah gagal gitu.
Begitu dia udah tunangan, jarak mau 6 bulan menikah gagal. Itu udah tunangan ya, mau tunangan gagal, udah tunangan mau nikah gagal. Sekarang mau nikah, udah nikah juga gagal. Saya dalam hitungan maksudnya udah menikah ya, udah berumah tangga, dalam hitungan mau jalan 6 bulan juga berantakan. Saya nggak langgeng gitu ya berumah tangga dengan mantan suami aku itu, karena ya saya ya itulah dampaknya gitu. Jadi selalu gagal ya. Mau tunangan tuh udah 2 kali gagal, mau mau tunangan, mau nikah gagal, udah nikah gak langgeng. Nah itu sejak janda, sekarang saya udah menikah di usia 29 ya, janda 30 tahun. Sekarang usia saya udah 53-an. Udah 23 tahun saya menjanda. Nah selama itu saya tidak pernah pacaran lagi, tidak menerima ajakan pria-pria lagi, walaupun niatnya baik atau tidak baik. Nah, saya itu trauma sebenarnya, takut gitu. Dan mencari pria baik-baik itu tidak mudah ya. Kebanyakan sih abal-abal gitu ya. Nah itulah, sampai saat ini saya masih hidup sendiri gitu. Nah itulah ya, banyak godaan cobaan menggoda saya ya, tapi alhamdulillah saya punya iman gitu, sabar menghadapi manusia-manusia kafir ya, yang nggak suka sama saya gitu, yang benci saya gitu, yang menjegal saya gitu. Banyak ya segala godaan di dunia kerja, pergaulan temen ya, pokoknya dunia kerja, jodoh, cinta, pertemanan juga, itu semua saya alami ya. Hidup saya teraniaya, tapi alhamdulillah untung saya alhamdulillah dikasih batin kuat ya, sabar gitu. Alhamdulillah saya sama Allah, karena mungkin saya waktu sejak kecil didasari agama gitu ya, pelajaran agama sejak kecil kan, baca buku tentang ajaran Islam dulu usia SD kan, tahu isi Al-Quran. Saya memang tidak menguasai Al-Quran, semua pelajaran Al-Quran bacaan saya nggak hafal semuanya, tapi saya udah tahu isi Al-Quran itu seperti apa, yaitu tentang perilaku akhlak manusia yang baik dan menghindari sesuatu larangan Allah. Nah itu isi Al-Quran yang sebenarnya ya, melakukan sholat 5 waktu. Nah itu pokoknya kita berusaha mungkin sebagai manusia yang beriman, berbuat baik lah itu. Jagalah hati pikiran kita bersih ya, jangan ada perasaan sirik, pidik, jahil kan ya gitu ya, jahil gitu, dengki itu jauhkan gitu. Rasa iri, cemburu itu manusiawi, tapi jangan menjegal, jangan menghancurkan kehidupan orang. Nah itulah salah gitu, sangat dilarang oleh Allah gitu. Nah itulah, saya memang bukan pemuka agama, tidak menguasai semua Al-Quran, tidak hafal dengan semua ajaran Al-Quran, tapi saya hafal isi Al-Quran itu seperti apa, yaitu paling utama menjauhkan semua larangan Allah. Sebagai umat manusia beragama, berusaha untuk menjadi manusia yang baik, menjaga hati pikiran, terhindar dari godaan dan cobaan, harus berbuat baik sebanyak mungkin dan sabar menghadapi cobaan dan godaan. Nah itulah intinya, itu paling utama. Kalau sholat itu penting 5 waktu ya, karena itu kan sesembahan sebagai umat muslim ya, menyembah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, mendapat wahyu dari Allah gitu. Itu harus dijalankan. Agama Islam itu ajaran yang paling sempurna gitu, sangat sempurna itu. Kalau orang udah tahu isi Al-Quran, apalagi mempelajari semuanya, pasti akan paham, gak banyak ngomong lah. Pokoknya yang namanya hidup dunia, tentang harta duniawi itu, yang manusia udah tahu isi Al-Quran, gak butuh hal itu, enggak. Yang dibutuhkan adalah kedamaian, cinta, kedamaian, kesejahteraan. Nah itulah,
surganya di dunia dan di akhirat gitu. Kalau manusia udah tahu hal itu, makanya kita sebagai manusia jangan terlalu mendambakan harta ya. Menghadapi hidup kemiskinan harus sabar gitu. Itulah menurut nasihat saya ya. Begitulah nasihat dari saya, curhat saya, kisah saya. Semoga jadi pedoman dan sebagai guys harus menjalani hidup itu sabar ya, jagalah hati pikiran kita gitu supaya kita ini selamat dunia akhirat. Nah itu saran dari saya. Assalamualaikum.